Halo guys, kembali lagi bersama gua Shady Bass. Sekarang kita narik barang di Euro Truck Simulator 2 ya. Kargonya bawa apa kita lihat? Kita bawa mobil. Ini nggak tahu mobil baru atau bekas, tapi kita antar dulu. Ini nganternya dari Aberdeen sampai Stokes. Nah, gua lupa tuh Aberdeen di mana, Prancis apa Belanda. Oke. Sambil kita nyetir bawa kargo, gua mau ngajak kita menyaksikan topik yang satu ini. Jadi kita lihat, kita dengar CCP, Chinese Communist Party, itu pemerintahan China daratan utama, baru melakukan crackdown atau melakukan tanda kutip penggerebekan terhadap praktik-praktik tertentu di dalam pasar online gaming yang ada di sana. Ya, contoh gacha, ya kan, premium currency, ya, predatory microtransaction, ya kan, yang bikin FOMO atau apalah gitu kan, battle pass berlapis-lapis lah, loot box yang persentasenya gak jelas gitu kan. Nah, itu sedang di crackdown oleh mereka sampai penerapan peraturan itu sangat praktikal ke para segmen pemain-pemain di sana, yaitu para pemuda-pemudi, ya, anak-anak muda di China di sana. Ini bukan berita baru. China melakukan penindakan, ya, penyusunan aturan hukum terhadap video game di dalam negara mereka. Nah, baru-baru ini yang termasuk yang mereka laksanakan di aturan hukum mereka itu terhadap produk-produk video game di sana, yaitu membatasi durasi permainan itu hanya 3 jam untuk para pemain yang umur 18 tahun ke bawah per minggu lu cuma boleh main 3 jam main online game. Bayangin cukup atau enggak, silahkan pikir sendiri. Nah, karena di sana tuh kekhawatiran terhadap kesehatan fisik dan mental terhadap anak-anak pemuda-pemudi yang eksesif, yang berlebihan main video game itu sangat real. Karena efeknya pun sudah sangat real juga muncul di antara mereka, ya. 11-12 dengan hikikomori di Jepang. Itu orang-orang yang menyendiri karena merasa dirinya atau memang masyarakat sekitar mendorong mereka untuk menjadi terkucil. Nah, kita secara pribadi ya bebas lah mau menertawakan hal seperti itu, menjadikan hal itu seperti bercandaan. Tapi kemudian kalau kita mengambil persepsi dari sebuah pemerintah, sudut pandang pemerintah, hal ini sangat mengkhawatirkan. Jadi ketika lu punya angkatan kerja dari pemuda-pemudi lu itu, tapi kemudian dibikin jadi tidak produktif, pemalas, ya kan? Karena mereka bermain game berlebihan lah atau apalah gitu kan. Itu tentunya sangat mengkhawatirkan, karena artinya jutaan angkatan kerja yang mereka miliki itu tidak bisa menjadi penggerak ekonomi negara, tidak bisa menjadi penggerak untuk mengejar proyeksi pertumbuhan ekonomi negara seperti itu. Lu nggak ada artinya punya 10 juta angkatan kerja yang 18 sampai mungkin 40 tahun, tapi kemudian 6 jutanya itu yang umur belasan dan 20 awal itu terjebak dengan kerutinan mereka yang tidak produktif, main video game tiap hari gitu kan, terus enggan keluar, enggan mencari kerja gitu kan, enggan menjadi wirausahawan.
Sebentar guys, ada belokan tajam. Mantap. Turun gigi dulu. Turun gigi. Tadi gigi 12, kita gigi 11 lagi sana. Nah itu yang jadi kekhawatiran pemerintahan CCP ya, Chinese Communist Party. Atau kita menyebutnya di sini Tiongkok. Ya. Nah, penelitian di sana pun sudah menemukan juga 62,5%, ya, hampir 2/3, dari pemuda-pemudi China daratan utama yang di bawah umur itu, bahwa mereka tuh sudah terekspos ke online gaming gitu. Sebentar gue lihat peta ini, kita kemana ya kan. Nah, 2/3 pemuda-pemudi di negara mereka tuh main game online, yang menaikkan persentase rabun yang diderita mereka gitu. Jadi makin banyak yang pakai kacamata, pakai kontak lens, penglihatan kurang jelas. Aduh, kagok nih, gue mundur dikit nih supaya bisa maju. Nah tadi kan kita ngomongin kekhawatiran secara level pemerintah ya, secara mereka menjadi angkatan kerja yang tidak efektif. Nah sekarang kita melihatnya dari sisi fisiologi ya. Dan benar ditemukan di penelitian itu bahwa tingkat rabun nasional tuh naik ya, karena 2/3 populasi pemuda-pemudi mereka tuh main game online. Dan gue bisa jamin gak semuanya main game dengan postur badan yang sehat. Ada yang gini, kaki di mana di atas meja lah gitu kan, terus-terusan lagi berjam-jam, itu kan gak sehat ke mata cuy. Nah, kekhawatiran dan efek para gamer pemuda-pemudi ini udah muncul dari bertahun-tahun yang lalu, sampai mereka pun banyak yang mendapatkan ide bisnis, melakukan ide bisnis. Aduh, kena tilang lagi gitu. Gas lah, sebentar lagi sampai. Dimana banyak dibuka military camp, military school gitu kan, disciplinary school atau terapi school untuk anak-anak yang terjebak lingkaran setan online gaming ini gitu, yang mager di rumah, magernya permanen gitu kan, males-malesan, males sekolah gitu kan. Karena gue rasa kalau lu ngegame tapi kalau sekolah lu jalan, kuliah lu jalan gitu kan, orang tua lu nggak akan khawatir, pemerintah di sana pun nggak akan khawatir gitu kan. Jadi ini udah males-malesannya mereka tuh, magernya tuh udah to the next level gitu. Jadi udah bukan barang baru gitu. Kalau lu ngobrol sama orang Tiongkok sana, di sana tuh banyak military school, sekolah disiplin, sekolah terapi untuk penyembuhan para anak-anak yang sudah keranjingan video games ini. Ada presiden, ada kasus yang bisa dijadikan contoh. 2017 lalu, Tencent sebagai publisher dari game Honor of Kings ya, online game di China daratan sana. Oke, by the way, kita parkir dulu, kargonya udah sampai di kota Stokes ya. Kita di Inggris sekarang, kita lihat petanya. Tuh, kita di Inggris Utara. Ini udah Skotlandia atau ini kayaknya Skotlandia ya. Ya, Skotlandia. Oh ya, ada Glasgow nih. Ini Skotlandia, guys. Sudah Skotlandia. Gua tadi masuk dari selatan Inggris tuh, dari Dover. Masuk terowongan selat Perancis tuh. Selat Channel itu. Oke. No.
Starjo. Kita parkir akurat, no problem bosku. Mau yang kayak gimana? Nah, karena di tahun 2017 lalu itu gamenya sangat adiktif sih, Honor of Kings itu. Orang sampai beli in-game item ratusan juta gitu kan, dan lain-lain gitu. Sampai pemerintah memberikan pressure ke Tencent, lu harus harus melakukan harus resolve soal ini gitu. Lu nggak bisa bikin game yang full predatory, nyedot resource, tenaga, waktu, dan uang pemuda-pemudi kita gitu. Akhirnya Tencent di situ melakukan limited playtime. Pemainnya tuh dibatasi jam bermainnya tuh. Mungkin ada auto logout-nya ya setelah berapa jam main gitu. Ini bukan pertama kalinya juga. Pemerintahan pusat ya di Beijing juga tuh pernah menerapkan aturan hukum yang membatasi si para pemuda-pemudi di bawah umur ini untuk main online game hanya 1,5 jam di weekdays dan 3 jam di weekend, jadi 4,5 jam. Tapi kemudian dengan perkembangan sekarang gacha gitu kan, battle pass berlapis, microtransaction yang predatory, yang FOMO ya, yang FOMO lu kayak wah harus beli banget nih gitu kan. Akhirnya digabung semua tuh, seminggu cuma 3 jam yang tadinya 4,5 jam. Nah, ditambah lagi salah satu publisher game besar di sana, sangat super besar, Tencent yang tadi itu, sudah menerapkan verifikasi nama asli dan kemudian patroli malam tanda kutip untuk ratifikasi atau menerapkan aturan pemerintah di mana membatasi jam permainan nggak boleh di jam malam gitu. Jadi lu auto logout, lu nggak bisa main di jam malam untuk umur tertentu gitu. Gila nggak, dibatesin tuh. Nah, semua ini diawasi oleh Badan National Press and Publication Administration, NPPA. Jadi ini badan yang mengatur media asing mana, film asing mana gitu kan, lagu asing mana yang bisa masuk ke China, kemudian video game mana yang bisa beredar di China gitu kan. Nah ini yang melakukan penerapan aturan hukumnya gitu. Nah, efek dari ini sampai si saham Tencent tuh value-nya turun 43 miliar dolar, drop, karena orang lihat ini adalah tindakan yang sangat tegas dan sangat-sangat keras ya, sangat-sangat keras ke market online gaming di China gitu. Karena online gaming di China itu pasar online gaming terbesar di dunia karena jumlah populasinya itu. Kita lihat berapa hari lagi, berapa minggu lagi, berapa bulan lagi ke depannya bagaimana efeknya ke game-game yang dipublish Tencent di luar China ya. Semoga ini tidak merambat ke market video game di luar China secara negatif ya. Semoga ini tetap terisolasi sebagai fenomena di dalam negara mereka saja ya, fenomena dalam negeri mereka saja seperti itu. Thank you sudah menyimak topiknya malam ini. Sebelum kita tutup, kita parkir dulu ya kargonya. Kita mundurin dulu.
sih itu. Mohon maaf guys, butuh bantuan kamera kedua ini. Oke, kita bisa. Hampir bisa guys. Aduh, trailernya udah nyenggol-nyenggol. Semoga nggak jadi damage. Aduh, supir gua juga udah ngantuk ya, udah gelap-gelap tadi ya matanya ya. Masuk, masuk, balas, balas, masuk, masuk, balas, 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 dapat, dapat dong. Waduh, belum dapat guys. Stop dulu sebelum nyenggol. Masukin dulu dikit. Gerimis lagi guys, gerimis dan ngantuk. Cocok ini guys. Udah bisa tadi. Alhamdulillah. Good work karena kargo gue damage 3% tadi. Astaga, kacau. Oke. Kita lihat job selanjutnya kemana kira-kira. Job selanjutnya yang oke apa ya? Oke, kargo terkirim. Kita cari tempat tidur dulu ya. Lagi lampu merah. Sampai berjumpa kalau begitu ya. Thank you sudah bersama gua Shady Best. Tolong sampaikan komen kalian, topiknya apa yang mau dibahas, mau gameplay dan dari video game apa nanti yang ingin disaksikan di video selanjutnya. Seperti itu, jangan lupa like dan subscribe. Thank you, sampai jumpa. Nabrak.